Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia yang kita tinggali ini punya lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita lihat pakai mata telanjang? Di dalam teologi Islam, alam semesta ini tuh nggak cuma dihuni oleh manusia aja. Ada sebuah ekosistem spiritual yang benar-benar kompleks, dinamis, dan terus beroperasi persis di luar jangkauan panca indera kita. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar sebuah topik fundamental yang sering banget diselimuti misteri, dunia tak kasat mata. Kita akan membedah secara terstruktur perbedaan mendasar antara tiga makhluk ciptaan Allah, malaikat, jin, dan manusia. Saya super antusias nih buat memandu kalian semua menelusuri penemuan-penemuan luar biasa ini. Coba deh, kalian berhenti sejenak dan bayangin ini. Saat kalian lagi dengerin penjelasan ini, kira-kira, tahukah kalian siapa yang mungkin sedang berdiri tepat di sebelah kalian saat ini juga? Merinding nggak sih? Kita tuh sering banget mikir kalau kita lagi sendirian di kamar, ya beneran sendirian. Padahal secara teologis, kita nggak pernah benar-benar sendirian loh. Ada pendamping tak kasat mata yang terus-menerus ngikutin setiap langkah kita. Ada yang tugasnya jagain, ada yang sibuk nyatet semua perbuatan kita, dan ada juga yang kerjaannya ngebisikin macam-macam kepikiran kita. Menakjubkan banget kan? Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari memahami tiga ciptaan Allah, terus kita bedah asal-usul dan kebutuhan hidup mereka, habis itu kita lihat bedanya ketaatan mutlak versus kehendak bebas. Lanjut lagi, kita bakal kenalan sama malaikat hafadasa sang penjaga, gimana sistem pencatatan amal bekerja, sampai ke fakta mengejutkan soal si pendamping gaib kita, Korin. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke poin pertama kita, tiga ciptaan Allah. Secara garis besar, teologi Islam itu mengkategorikan makhluk yang punya akal dan kesadaran ke dalam tiga kelompok utama ini. Yang menarik adalah, walaupun ketiga makhluk ini hidup di dimensi yang beda banget dan punya sifat yang super kontras, ternyata mereka semua diikat oleh satu benang merah yang sama. Tujuan akhir penciptaan mereka tuh sama persis, yaitu buat mengabdi dan beribadah kepada Sang Pencipta. Sesuai banget sama yang ditegasin dalam Al-Quran, surat Adz-Dzariyat kalau jin dan manusia diciptakan ya semata-mata cuma buat beribadah. Tapi pertanyaannya, gimana cara mereka beribadah dan apa motivasi di baliknya? Nah, disitulah letak perbedaan esensialnya. Hal ini bawa kita langsung ke bagian kedua, asal-usul dan kebutuhan hidup mereka. Logikanya gini, buat paham kenapa mereka bertingkah laku beda-beda, kita harus cek dulu ke tingkat paling dasarnya. Mereka ini aslinya dibikin dari bahan apa sih? Nah, coba deh perhatiin tabel ini. Ini ngebantu banget buat ngelihat perbedaan fisik intinya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Karena esensinya cahaya, mereka tuh benar-benar makhluk spiritual murni. Artinya, mereka nggak butuh makan, nggak butuh minum, bahkan nggak perlu tidur sama sekali. Mereka juga nggak punya jenis kelamin atau keluarga. Di sisi lain, kita nih, manusia, diciptain dari unsur tanah dan jin dari api. Karena jin dan manusia punya unsur materi, otomatis kita berbagi kebutuhan biologis yang mirip. Kita sama-sama butuh makan, tidur, punya gender laki-laki dan perempuan, dan pastinya bisa berkembang biak. Kalau kita merujuk ke surat Al-Hijr ayat 27 ini, ada satu konteks sejarah yang penting banget buat kita tahu. Ternyata, jin itu diciptakan jauh lebih awal daripada manusia, dan ingat, mereka terbuat dari nyala api yang sangat panas, alias api tanpa asap. Asal mula dari api inilah yang ngasih mereka semacam superpower tak kasat mata, kayak bisa bergerak secepat kilat atau mengubah wujud, sesuatu yang jelas nggak bisa dilakuin sama tubuh fisik kita yang dari tanah ini. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Setelah paham fisiknya, kita masuk ke area psikologi dan spiritual mereka. Dan percaya deh, ini adalah kunci utamanya. Ini dia pembeda yang paling masif di antara ketiganya. Malaikat itu diciptakan dengan yang namanya ketaatan mutlak. Ibaratnya nih, mereka itu agen pelaksana kehendak Tuhan yang udah diprogram dengan sangat-sangat sempurna. Mereka nggak dikasih hawa nafsu, nggak punya ambisi pribadi buat pamer atau semacamnya, dan secara harfiah, mereka emang nggak punya kemampuan buat berbuat dosa. Beda banget ceritanya sama kita. Manusia dan jin itu dibekali sama kehendak bebas. Kita punya keinginan, hawa nafsu, dan akal buat menimbang. Makanya tiap hari hidup kita tuh isinya pergulatan antara milih jalan yang baik atau malah tergelincir ke hal yang buruk. Biar lebih jelas, mari kita fokus ke kesamaan jin dan manusia. Karena jin dikasih anugerah kehendak bebas persis kayak kita, otomatis mereka juga memikul beban tanggung jawab spiritual yang sama. Dalam Islam istilahnya mukallaf, punya kewajiban agama. Jadi sama kayak manusia, ada loh jin yang taat banget, soleh dan mukmin. Tapi ya ada juga yang ingkar, jahat dan menentang. Nah, golongan inilah yang biasa kita sebut sebagai setan atau iblis. Ujung-ujungnya di akhirat nanti mereka juga bakal disidang dan dimintai pertanggungjawaban atas semua pilihan bebas mereka di dunia. Lanjut ke bagian keempat, malaikat hafadzah. Nah, sekarang mari kita tarik sedikit dari urusan alam semesta yang luas, langsung ke pengalaman personal kalian sehari-hari. Pernah dengar kata hafadzah
artinya itu penjaga. Disinilah persinggungan antara dunia nyata dan dunia goib. Itu terjadi tiap detik dalam hidup kalian. Coba renungkan sebentar. Atas kasih sayang Tuhan yang luar biasa tak terbatas, kita manusia yang hidup di dunia yang penuh resiko dan bahaya ini tuh nggak pernah dibiarin sendirian. Allah ngutus pasukan penjaga khusus yang nempel terus sama kita. Keren banget kan? Jadi, poin krusial yang harus kita pahami adalah, para malaikat penjaga ini ibarat pengawal VIP yang tugas aktif siang dan malam secara bergiliran. Mereka ngawasin kita dari depan, dari belakang, mereka itu perisai hidup. Bahaya fisik kayak kecelakaan yang nyaris terjadi, atau bahkan serangan dari musuh dan binatang buas, mereka yang halau. Apalagi bahaya tak kasat mata dari jin-jin jahat. Intinya, mereka mastiin nggak akan ada satu goresan pun yang kena ke kalian, kecuali itu emang udah tertulis secara mutlak di takdir kalian. Masuk ke bagian kelima, pencatatan setiap amal. Ternyata, selain dijagain, kita juga punya sistem akuntabilitas kosmis yang terus berjalan tanpa henti di sekeliling kita. Kenalan yuk sama Kiraman Katibin atau pencatat yang mulia. Kalian mungkin lebih akrab sama nama mereka masing-masing, Malaikat Rakib dan Atid. Karena tadi kita udah bahas kalau kita dikasih kehendak bebas. Nah, kehadiran dua malaikat ini tuh bertindak semacam CCTV spiritual yang gak pernah ada matinya. Mereka merekam setiap detik kehidupan kita secara detail buat pertanggungjawaban nanti. Gak ada blind spot. Jobdesk mereka tuh jelas banget. Malaikat Rakib standby di sebelah kanan kalian buat nyatet semua amal baik, sekecil debu pun dicatat. Sementara Malaikat Atid siap sedia di sebelah kiri, mencatat semua keburukan, niat jelek, dan kemaksiatan. Dan mereka teliti banget. Bukan cuma perlakuan atau tindakan fisik ya, tapi setiap omongan yang keluar dari mulut kita, bahkan jari yang ngetik komentar di internet, itu masuk buku catatan. Kesadaran soal hal ini harusnya bisa bikin kita merasa tenang kalau lagi berbuat baik diam-diam, tapi sekaligus jadi rem pakem kalau kita mulai tergoda buat lakuin hal yang nggak benar. Kita sampai di bagian ke-6, Qorin sang pendamping tak kasat mata. Ini nih konsep yang menurut saya paling bikin kaget dan merinding, karena ini beroperasi langsung di dalam otak dan hati kita. Konsepnya disebut Qorin, yang artinya teman atau pendamping. Tahu nggak sih? Sejak momen pertama kalian ambil napas waktu lahir, sampai detik terakhir sebelum napas berhenti, ada dua pendamping abadi yang terikat sama kalian. Setiap dari kita tuh dikepung sama dualitas ini. Satu Qorin dari golongan jin, dan satu lagi Qorin dari golongan malaikat. Dan kerjaan mereka tiap hari tarik-tarikan, berusaha menguasai arah pikiran dan hati kita. Pikiran kita itu ibarat medan perang yang nggak pernah damai. Qorin jin ini nih yang sibuk bisikin keraguan. Dia yang bikin kita ngerasa, aduh nanti aja deh sholatnya. Mager banget. Dia yang ngompor-ngomporin emosi kalau kita lagi marah dan bikin kebiasaan buruk kelihatan seru banget. Tapi Allah itu adil. Sebagai penyeimbangnya, ada Qorin malaikat yang gak kenal lelah nyiram hati kita pakai kebenaran. Dialah yang tiba-tiba ngasih ide, sedekah yuk, atau ngasih ketenangan dan motivasi pas kita lagi down. Nah, bagian yang paling mind-blowing soal ini ada di surat Qaf ayat 27. Ini literally peringatan keras buat kita nanti di hari kiamat. Tahu nggak apa yang bakal dilakuin sama Qorin jin kita? Dia bakal cuci tangan. Nanti pas manusia mencoba nyalain setan atas semua dosa-dosanya, si Qorin jin ini bakal bilang ke Tuhan, "Ya Tuhan, aku tuh nggak maksa dia. Aku cuma bisikin doang. Dia sendiri kok yang memang pengen sesat." Wow, ini tamparan keras banget yang ngingetin kita kalau pada akhirnya kita sendirilah yang memegang kendali atas kehendak bebas kita. Tapi tenang, jangan keburu pesimis. Ada satu kisah teologi soal ini yang ngasih kita banyak banget harapan. Nabi Muhammad SAW pernah ngasih tahu kalau beliau pun sebenarnya punya Qorin jin. Tapi bedanya, Allah menolong beliau menaklukkan jin tersebut sampai akhirnya si Qorin jin memeluk Islam. Sejak saat itu, Qorin jin milik Nabi cuma nyuruh ke hal-hal yang baik aja. Apa pelajaran dari kisah ini? Ini bukti nyata kalau pengaruh gelap dari alam gaib itu bisa banget kita tundukkan lewat iman yang kuat, hati yang bersih, dan karakter yang tegur. Nah, kita udah bongkar semua nih, dari sifat dasar cahaya, api, dan tanah, sampai gimana takdir mengikat kita dalam interaksi sehari-hari. Pada akhirnya, memahami ini semua bukan buat bikin kalian paranoid atau ketakutan ya, justru ini tentang membangun kesadaran tingkat tinggi. Coba bayangin, mulai sekarang kalian sadar kalau tiap langkah dijaga sama malaikat hafazah, tiap senyuman atau keluhan dicatat detail banget sama Kiraman Katibin, dan ada pertarungan ide di kepala kalian antara kedua Qorin. Pertanyaan saya buat kalian hari ini, setelah tahu kebenarannya, gimana pengetahuan ini bakal mengubah pilihan-pilihan yang kalian buat hari ini? Jadikanlah kehendak bebas kalian sebagai kekuatan utama untuk memilih jalan yang baik. Terima kasih banyak udah ikutin sesi mendalam ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.